Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menjelaskan rencana ujian. Itu soalnya ada dua, yaitu integrasi grafis dan metode standar step. Integrasi grafis itu menghitung jarak. Jadi biasanya menghitung jarak yang diketahui itu kedalaman. Itu bukan yang diketahui. Menghitung jarak untuk kedalaman sampai kedalaman tertentu. Jadi kedalaman yang berbeda. Biasanya itu saluran yang itu dengan kemiringan yang sama. Biasanya saluran itu pada saluran mengalir itu bisa menghitung kurva M1 atau M2, kurva Jordan atau backwater. Nah, ini kalau integrasi grafis yang ini itu kurvanya backwater, jadi kurva M1. Itu kedalaman di hilir itu lebih besar dari kedalaman di hulu. Misalnya ada pembendungan, adanya bendung. Jadi kedalaman di hilir itu lebih tinggi dibanding kedalaman di hulu. Jadi perbedaan kedalaman ini dihitung jaraknya. Nah, sedangkan pada standar step itu jaraknya diketahui, kedalaman pada jarak tertentu, jarak pertama dan jarak kedua pada titik awal dan titik kedua pada jarak tertentu itu diminta mencari kedalamannya. Jadi ada diketahui jarak mencari kedalaman. Jadi dua cara yang berbeda. Nah, sekarang yang integrasi grafis. Yang integrasi grafis misalnya contoh soal. Nah, contoh soal ini sama dengan yang ada di tugas. Tugas itu juga sudah saya buat seperti ini, cuman angkanya memang beda supaya Anda mengerjakan tugasnya. Kalau ini saya kirim sama dengan tugasnya, Anda nggak mengerjakan lagi, tinggal nyalin. Untuk kuliah yang 15 ini berbeda angka tapi mirip. Misalnya seperti ini. Saluran mengalirkan debit 20,05 meter kubik per detik, lebarnya 6,25 meter. Koefisien Manningnya 0,19. Kemiringan dasarnya 0,013. Salurannya berpenampang persegi panjang. Hitung H normal. Hitung H normal dan biasanya sifat pengaliran. Kemudian jika di bagian hilir itu dipasang ambang 55 cm atau 0,5 meter, maka akan terjadi backwater. Kemungkinan ini aliran di atas ambang sudah kritik dan air di depan ambang itu naik, berubah dari H normal, bukan H normal lagi. Nah, misalnya H1, kedalaman air di depan ambang. Nah, ke arah hulunya itu kan kurva M1 itu di hulu kecil, kemudian di bagian hilir meningkat naik, meningkat membesar. Nah, di hilirnya H1, kemudian di hulunya itu H2. Nah, ini kan H1 harus dicari, jadi tidak disebutkan berapa. H1 harus dicari. Nah, H1 dan H2 itu selisihnya 10 cm. Nah,
10 cm. Tetapi menghitungnya bukan 10 cm, menghitungnya per 5 cm. Menghitungnya per 5 cm. Jadi perbedaan 5 cm itu dihitung jaraknya, sehingga sampai 2 kali menghitung ketemu beda tinggi 10 cm berapa jaraknya, maksudnya begitu. Jadi H1 itu misalnya 2 meter, H2 berarti 195, H3 berarti 190. Nah itu panjangnya berapa? Maksudnya itu soal itu. S13 panjangnya berapa? Nah penyelesaiannya. Nah sekarang yang perlu dipikirkan pertama kali itu yang diketahui apa kekasaran dinding salurannya, diketahui apanya. Kalau diketahui Cesi berarti pakai rumus Cesi, tapi kalau diketahui Menning berarti pakai rumus Menning. Nah, kalau diketahui Stilker berarti pakai rumus Stilker. Stilker itu kebalikan dari Menning. Nah, 1/n sama dengan KS, koefisien Stilker. Nah, ini yang diketahui Menning berarti pakai rumus Menning. Rumus Menning itu apa? Rumus Menning itu adalah U sama dengan 1/n R pangkat 2/3 S0 pangkat setengah. Nah, ada hubungan U dan Q, ini kan diketahui Q-nya 20,05. Nah, Q sama dengan U kali A. U kali A. A itu luas penampang basah. U itu kecepatan, berarti Q sama dengan atau U sama dengan Q dibagi A. Jadi di sini U sama dengan Q dibagi A sama dengan 1/n R pangkat 2/3 S0 pangkat setengah. Nah, S0 ini sudah konstan, sudah ketetapan, sudah bukan variabel lagi. Dan N juga bukan variabel lagi, angka yang konstan yang sudah ditetapkan. Maka ini dipindahkan ke kiri itu dipindahkan ke Q per A, yang 1/n menjadi NQ, yang A-nya menjadi A kali S0 pangkat setengah. Jadi ini NQ per S0 pangkat setengah sama dengan R sama dengan A-nya dipindahkan, maaf, A-nya kan A itu kan variabel karena masih B kali H. Berarti dipindahkan ke kanan. Pindahkan ke kanan menjadi di atas. Karena dari di bawah dipindahkan ke kanan menjadi di atas. Jadi A kali R pangkat 2/3. Nah, R pangkat 2/3 itu sama dengan A pangkat 2/3 per P pangkat 2/3. Jadi A kali A pangkat 2/3 berarti A pangkat 5/3 per P pangkat 2/3. Lah yang N kali Q per S0 ini kalau dihitung ketemu 10,5056, maaf. Nah, jadi terus persamaannya disesuaikan. Jadi A pangkat 5 sama dengan ini pindahkan ke kanan. A pangkat 5/3 sama dengan 10,5656, maaf. Tulisannya enggak begitu. Salah baca. Nah, agak luruskan. Nah, itu yang mau masuk. A pangkat 5/6 sama dengan 10. Ini nggak bisa dibesarkan anunya, kursornya. Nggak bisa diubah, karena bukan PPT. A pangkat 5/3 sama dengan 10,5656 kali P pangkat 2/3. Jadi ini adalah fungsi H karena A itu adalah B kali H. Sedangkan P sama dengan B ditambah 2H. Nah ini A 625 H pangkat 5/3 per B 625 plus 2H pangkat 2/3 minus 10. Nah, ini dikembalikan lagi, sama saja mau
mau 625H pangkat 5/3 min 10 5656 kali 6,25 plus 2H pangkat 2/3 juga boleh, sama saja. Terus dihitung, ini di trialnya ini. Trial pertama H1,5. Saya tulis di sini 1,5. Nah, 1,5. Kemudian di sini saya tulis fungsi H-nya. Ini saya tulis 1,5. Terus di sini saya tulis fungsi H-nya. Nah, ini fungsi H sama dengan 6,25 kali B ini. Ini itu B15 kali B15 pangkat 5/3 per 6,25 plus 2B15 ini pangkat 2/3. 2/3 0,667 min B11 itu 10 ini. 10,65656 ini B11. Lah, karena ini akan kita turunkan ke bawah angkanya supaya tidak merubah-merubah persamaan, maka yang ini B11 itu kita pasang dolar di sini. B11, B dolar 11. Lah ini terus ini untuk trialnya 1,5. Ketemunya berapa? Nah, sekarang kalau 1,5 kita lihat ketemunya berapa? Minus. Nah, minus. Kemudian kalau 1,7 plus. Nah, berarti titik nolnya kita harus selalu mengusahakan persamaan itu hasilnya minus dan plus atau plus dan minus supaya tahu nolnya ada di tengahnya. Ini minus 1,1 plus 0,76 berarti nolnya ada di antara ini, di antara 1,5 dan 1,7. Nah, misalnya dicoba dengan 1,62. Nah, ini kan 162 kan di antara 1,5 dan 1,67. 162 ternyata dicoba dengan 162 hasilnya 0,005. Berarti sudah 2 angka di belakang koma itu 0. Jadi sudah dianggap kecil. Kalau ujian waktunya kan mepet. Nah, usahakan ini sudah dianggap kecil. 2 angka di belakang koma sudah kecil. Nah, kalau tugas mungkin sampai 3 angka di belakang koma, oke. Nah, terus apa ini? Ini kok enggak admit. Nah, udah masuk, mudah-mudahan. Nah, berarti H normanya 1,62. Ini mencari H normal pertama. Mencari H normal, 162. Nah, sekarang 162. Dipasang ambang 0,55 meter. Dipasang ambang 0,55 meter. Nah, sekarang dicari karena dipasang ambang 55 meter itu kritik atau belum. Jadi delta Z kritiknya berapa? Delta Z namanya ketinggian itu. Delta Z kritiknya berapa? Kalau pemasangan 55 itu belum, masih lebih kecil dari delta Z kritik, maka alirannya masih subkritik. Tapi kalau 0,55 itu sudah lebih besar daripada delta Z kritik, berarti sudah kritik. Nah, kritik dan muka air di hulunya naik. Nah, muka air di hulunya naik. Nah, sekarang kita coba. Kita cari H kritiknya. H kritik sama dengan G per B kuadrat per G pangkat 1/3 atau akar pangkat 3. G per B, G-nya 20,05, B-nya 6,25 kuadrat per G 9,8 pangkat 1/3. Kalau dihitung ketemu 1,00164. Nah, memang lebih kecil daripada H normal. Jadi aliran subkritik ini yang harus dicari. Aliran harus subkritik. Nah, kemudian
E kritiknya 3/2 H kritik. Jadi delta Y kritik sebelumnya ini harus dihitung delta Y kritik. Delta Y kritik adalah E1 dikurangi, E1 sudah dihitung belum? E1 belum dihitung. Nah, E1 dikurangi E kritik. Nah, E1-nya dihitung ini, ES1. Sebelum ada ambang, ES1, H normal ditambah U kuadrat per 2G. U kuadratnya dijadikan Q kuadrat, berarti dikalikan A kuadrat. Maka di sini menjadi Q kuadrat per 2GA kuadrat dalam kurung. Nah, A-nya ini, nah, A-nya ini A yang sudah dihitung tadi, 6,25 kali 162. Nah, kalau dihitung sama dengan 1,8233. Jadi delta Y kritik sama dengan ES1 dikurangi E kritik. Nah, ini gambarnya Anda harus sudah paham. Gambarnya harus sudah paham. Di mana? Di hidrolika dulu, di hidrolika 9X ini mungkin. Nah, tapi saya harus dan ora iso loro ya. Ini nggak bisa dua ya. Bisa dua bisa. Ya. Nah, contohnya di sini. Nah, ini. Jadi ini kalau ini peninggian, itu bukan peninggian. Ini, nah, ini. Jadi kita harus hafal. Kalau ini pas kritik. Nah, kemudian ini gambar pas kritik. Ini E kritik. H kritik ditambah U kritik kuadrat per 2G. Nah, ini tepat ini, maka ini tidak ada perubahan kenaikan muka air di hulu ambang. Tetapi kalau delta YC-nya ini, delta YC-nya lebih besar delta Y kritik, maka aliran di atas ambang ini tetap kritik aja. Tapi sini naik, berarti muka airnya naik, karena E total di sini adalah E kritik ditambah tadi 0,55 tadi. Sementara H kritiknya, delta Y kritiknya 0,3. 0,3, jadi naik sekitar 20 cm sampai 25 cm. Jadi muka airnya naik. Lah, muka air naik ini yang harus dicari. H1-nya ini berapa? Dengan membandingkan E total di sini sama dengan E total di sini. E totalnya berapa? 2/3, 3/2 H kritik ditambah 55. Itu sama dengan H1 ditambah U1 kuadrat per 2G. Nah, U1-nya dijadikan debit, sehingga debitnya tertentu, yang di bawah nanti ada A1. A1-nya adalah luas lebar 6,25 kali H1. Jadi, fungsi H1 yang baru. Nah, terus ini E kritiknya 0,29 hampir 3. Nah, jadi E1 yang baru 55 ditambah E kritik sama dengan 2,07465 meter. Nah, ini disamakan H1 ditambah U1 kuadrat per 2G.
A1. G kuadrat, U1 kuadratnya jadi G kuadrat, yang di bawah menjadi 2G A1 kuadrat. Nah, ini dihitung matematiknya ketemu ini H1 ditambah 0,525 per H1 kuadrat. Nah, terus persamaannya disamakan ini. Terus disatukan penyebut. Ini jadi H1 pangkat 3 ditambah 0,525 per H1 kuadrat. H1 kuadrat pindah ke silangkan ke kiri menjadi 2,074 H1 kuadrat. Jadi persamaannya menjadi ini H3 kuadrat H1 pangkat 3 min 20746 H1 kuadrat plus 0,525. Nah, ini dihitung hanya dengan trial and error, dengan coba-coba. Diperoleh H1-nya yang fungsi hanya 0 itu adalah 1,935 meter. Nah, sekarang hasil hitungan kedalaman di depan ambang H1. Nah, ini hasilnya ditampilkan. Tidak ditampilkan juga boleh, tapi jadi panjang. Sama saja. Ngitungnya ini pakai apa? Pakai S12 sama dengan kan jarak S12 sama dengan dalam kurung fungsi H1 ditambah fungsi H2 per 2 kali delta H. Nah, rumusnya ini. Nah, rumusnya fungsi H1 ditambah fungsi H per 2 kali delta H. Nah, hitung. Fungsi itu apa? Fungsi H-nya ini 1 minus Q kuadrat. Nah, ini sudah mau habis. 10 menit lagi habis. Ini harus selesai satu, nanti satunya lagi yang standar step. Nah, ya, ini kan sudah mau habis. Ini tadi sudah tinggal 10 menit. 10 menit kurang mungkin ya. Nah, ini dihitung H1 dicoba. H1 tadi kan hasil hitungannya 1,935. Ini dicoba ditulis tabel H1 1,93. Nah, A-nya dihitung. A-nya kan B kali H. 6,25 ini. 6,25 kali C53. C53 itu mana ini? C sana 53. Nah, itu ketemu ini, jadi langsung ketemu di sini. Ini hasil hitungan tabel. Kamu menghitung dengan kalkulator kalau nggak bisa karena nggak boleh dengan komputer. Nah, terus ini P-nya dihitung. P adalah B ditambah 2H. Nah, kemudian R adalah A dibagi P. Kemudian SF. Nah, SF itu apa? SF itu kemiringan muka air. Nah, SF. Kok SF? Kenapa? Karena rumusnya fungsi H itu adalah 1 minus Q kuadrat B per GA pangkat 3 dibagi S0 min SF. S0-nya tadi diketahui, SF-nya itu kemiringan garis aliran. Kalau pakai rumus Manning itu U sama dengan 1/N R pangkat 2/3 SF pangkat setengah. SF itu S0 sama, hanya kalau untuk dasar S0, kalau muka air namanya SF. Nah, sehingga SF pangkat setengah. Nah, sekarang SF-nya tidak pangkat setengah dikuadratkan, jadi persamaannya berubah jadi ini. SF, N-nya dipindah ke kiri, jadi di atas, terus U-nya dikalikan, U-nya kan kuadrat juga,
supaya jadi debit dikalikan A kuadrat, maka di sini menjadi N kuadrat Q kuadrat per R pangkat 4/3 kali A kuadrat. Ini dalam kurung. Nah, rumus ini dipasang di sini, di SF ini. SF dihitung. Nah, rumusnya ini. Hitung angkanya ketemu ini. Angkanya ketemu ini. Nah, S0-nya sudah diketahui, jadi S0 min SF ketemu di sini. Nah, terus Q kuadrat B, B lebar muka air, B sama dengan lebar saluran, Q kuadrat B per G A pangkat 3 dihitung. Q kuadratnya sudah tahu, debitnya, B-nya tahu, G-nya tahu, A pangkat 3 di sini. A pangkat 3 tahu. Jadi, sampai ini tahu, sehingga fungsi H, dimasukkan rumus ini, fungsi H sama dengan, ini, nah, dilihat di sini, sedikit rumusnya, fungsi H sama dengan, karena sudah diringkas ini, 1 minus ini per S0 min SF. Lah, SIJ, S1, 2, itu sama dengan harus ngitung dua fungsi dulu. Fungsi 1, ini fungsi 1. Sekarang fungsi 2. Fungsi 2 itu H2. H2-nya 188 ini. Dihitung A, dihitung P, dihitung R, dihitung SF, S0 min SF, dihitung Q kuadrat B per GA pangkat 3. Ketemu fungsi H. Masukkan rumus ini. Nah, fungsi H1, fungsi H2 sudah dihitung, berarti bisa langsung menghitung jarak. Jarak ini rumusnya sederhana. Di sini. Fungsi H1 ditambah fungsi H2 kali delta H per 2, atau ini dibagi 2 kali delta H. Ketemu ini. Nah, ketemu ini. 88,37. Demikian juga yang 5 cm di depannya. 5 cm di depannya berarti 183. Dihitung A, P, R, SF, S0 min SF, terus ini dihitung fungsi H-nya. Fungsi H-nya ketemu, ini, terus dijumlah fungsi H1, fungsi H2 ditambah fungsi H3 per 2 kali delta H. Delta H-nya 5. Ketemu 100,661 meter. Sehingga jarak titik yang mempunyai kedalaman 193 sampai 183 itu jaraknya adalah jumlah dari ini. 88 ditambah 100 ini jadi 189,031. Lah, gambarnya nggak ada ya. Harus ada gambarnya di sini. Gambarnya seperti yang kemarin, seperti di kuliah itu. Di kuliah kan ada gambarnya. Nah, di kuliah ada gambarnya. Nah, ini cara. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Gambarnya gimana ya, Pak? Gambarnya kamu nggak pernah ikut kuliah berarti. Guys. Kamu siapa sih takkan nggak pernah ikut kuliah? Nah, gambarnya ya tak tunjukin gambarnya ya. Sebentar. Saya kan harus bukan di sini ya ke mudah-mudahan bisa mencapai. Saya tak buka ke. Makasih Pak. Ya, saya ini tak boleh ke gambar ini kok malah ngetak terus. Gambarnya ada di sini. Ya, ini harus sekarang dan gambarnya di sini ada.
Kok nggak bisa, ini gimana sih? Hmm, iya. Hmm. Ya, gambarnya ada sini. Nah, ini, nah gambarnya ini. Lihat nggak? Kamu lihat nggak gambar ini? Halo? Lihat, Pak. Ya, Lihat, Pak. gambarnya seperti ini. Jadi, saluran miring tertentu, tadi S0, kemudian di bagian akhir dipasang ambang yang 55 cm tadi. Nah, kemudian di sini H kritik, di sini setengah H kritik. Jadi gambar ini juga harus ada perbandingan 1 dan 2 atau 1,5. Kalau kamu gambarnya keliru berarti kamu nggak tahu. Nah, kemudian ini miring juga, tapi miringnya miring di dasar sama miring muka air beda. Karena ini di tempat jauh nanti akan ketemu H normal. Nah, ini tapi di sini belum H normal. Di sini tadi 193. Ini 197 beda ya. 1935 tadi di sini, kemudian di hulunya 188. Itu selisih 5 cm. Terus di hulunya lagi 183. 188 kan 183 5 cm lah. Jaraknya ini yang 88 tadi, jarak ini yang 100, berapa tadi. Jadi total S13 itu 189 tadi gambar tadi. Ini harus ada gambarnya. Nah, gambarnya yang baik, jangan ngawur seperti ini dan ini perbandingannya salah. Itu artinya tidak tahu. Seperti itu. Nah, terus. Nah, hitungannya kayak gini bisa tabel, bisa tidak apa-apa. Sing cepat, sing mana gitu loh, tidak harus tabel.